Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Daparoka, biasa dipanggil Sisil. Hari ini kita akan belajar di kelas 7. Kita akan membahas materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Nah, bagian pertama itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Bagian yang kedua, mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambarkan, dan mengarah sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Nah, dan sumber yang sama dengan sudut atau teori. Bagian yang ketiga, menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Bagian yang terakhir, mengajukan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Kita masuk bagian indikator pencapaian kompetensi. Yang bagian pertama, menjelaskan konsep energi. Bagian kedua, menjelaskan sumber-sumber energi. Bagian yang ketiga, menjelaskan perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang bagian terakhir, mengajukan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil. Kita lanjut bagian tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, melalui pengamatan gambar di grup WhatsApp, peserta didik mampu menjelaskan konsep energi. Yang kedua, melalui tayangan PPT bersuara, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk energi dan sumber-sumber energi di lingkungan sekitar. Bagian yang terakhir, melalui LKPD, peserta didik mampu menjelaskan perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar. Kita lanjut bagian absorpsi dan motivasi. Itu apa yang diperlukan tubuh agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Itu seperti kita melakukan aktivitas kita dalam kehidupan kita atau dalam diri kita sendiri. Bagian yang kedua, apa yang diperlukan mobil untuk bergerak. Nah, dia akan selalu bergerak jika kita melakukan aktivitas. Mengapa sepeda dan mobil dapat melaju di jalan? Selanjutnya, absorpsi dan motivasi itu masih ada bagian tentang apa yang terjadi jika tubuh manusia tidak mendapat makanan. Itu terjadi ada kelemahan kita jika kita tidak dapat makanan. Jadi kita harus mengurus kita tinggal kita terlalu beraktivitas. Bagian apa yang terjadi jika mobil kita kehabisan bakar. Bagian terakhir, apa tubuh dapat melakukan aktivitas. Apakah mobil kita dapat bergerak. Nah, kita lanjut bagian konsep energi. Yang pertama, manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Energi manusia berasal dari makanan. Bagian yang kedua, pemanasan air membutuhkan energi untuk memanaskan air. Energinya berasal dari listrik. Kincing angin membutuhkan energi untuk memutar baling-balingnya. Energi berasal dari angin. Nah, kita lanjut bagian konsep energi lagi. Tahukah Anda apa itu energi? Nah, yang pertama itu energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, untuk melakukan suatu perubahan. Energi bersifat kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Bentuk-bentuk energi. Energi cahaya, energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya matahari. Selanjutnya, energi listrik, energi yang dihasilkan oleh sumber arus listrik atau benda bermuatan listrik. Selanjutnya, energi kalor, energi yang dapat dihasilkan oleh getaran partikel benda sehingga menimbulkan panas. Dan energi kimia, energi yang terkandung dalam suatu saat. Itu seperti makanan yang memiliki kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi yang beraktivitas. Karena energi nuklir, energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif, energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus. Energi bunyi, energi yang dihasilkan oleh benda atau partikel udara di sekitar sumber bunyi. Energi potensial, energi yang memiliki suatu benda
karena kedudukannya. Itu ada beberapa. Yang pertama ada energi potensial gravitas, yang kedua ada energi potensial elastis. Itu bentuk-bentuk energi. Bagian yang pertama, energi potensial gravitasi, energi yang memiliki sesuatu benda karena kedudukannya di atas permukaan bumi. Energi potensial gravitas, dia itu karena energi yang letak suatu benda di atas permukaan bumi sehingga dia semakin besar dan semakin potensialnya gravitasnya. Karena itu energi potensial elastis, energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregang. Itu seperti dia semakin jauh peregangan dan penekanannya semakin besar energinya. Energi kinetik, energi yang memiliki benda yang bergerak. Itu seperti pedal sepeda. Itu sumber energi. Nah, sumber energi, makanan energi, seperti potensial kimia. Itu ada energi listrik, yang kedua ada energi angin. Itu sumber energi. Pertama itu ada sumber energi tak terbarukan. Itu segala sesuatu yang menghasilkan energi. Itu yang bagian pertama itu ada sumber energi tak terbarukan, ada sumber energi terbarukan. Nah, energi terbarukan itu pertama ada energi hasil tambah bunyi. Itu yang pertama minyak bumi, kedua gas alam, ketiga batu bara. Nah, bagian energi nuklir itu ada PLTN, yang kedua ada reaktor nuklir. Nah, sumber energi terbarukan bagian pertama itu energi matahari. Nah, sumber energi utama energi matahari surya merupakan energi yang diperoleh dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Bagian kedua, pembangkitan listrik tenaga air. Pembangkitan listrik tenaga air PLTA adalah pembangkitan yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang membangkit disebut hidroaktif. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk mengubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lain. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air laut. Itu yang sering disebut sebagai energi surut. Nah, energi dapat diubah dari bentuk ke bentuk lain. Itu perubahan bentuk energi. Itu pertama ada energi kimia menjadi energi gerak. Nah, energi kimia menjadi energi cahaya itu seperti senter atau lampu. Energi listrik menjadi energi gerak itu seperti kipas angin. Energi listrik menjadi energi panas itu seperti setrika. Terima kasih, hanya itu saja dari saya. Semoga memanfaatkan apa yang saya jelaskan sehingga adik-adik tidak merasa bosan sesuai dengan pembelajaran yang saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.